ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma alhimna marasyida umurina wa'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memelihara. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki, mengatur rezeki. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui seluruh makhluk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didudukan di tempat yang mulia, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kasih sayangnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua didudukan di tempat yang mulia, di dalam majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Di antaranya hadirin yang akan Allah Subhanahu wa taala, ciri bersyukurnya seorang hamba ini yaitu bagaimana hambanya ini melaksanakan atau menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sama-sama mengulang-ulang kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, membicarakan keagungan Allah, kehebatan Allah. Karena suatu perkara yang sering diulang-ulang maka akan masuk ke dalam hati. Maka kita sama-sama belajar mengulang-ulang kehebatan Allah, keagungan Allah agar tertanam bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan ini masuk ke dalam hati kita. Maka tidak lupa hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pengorbanan beliau, kerisauan beliau, tangisan beliau, susah payah beliau, kita semua hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengorbanan beliau, masjid-masjid di seluruh alam dibangun hadirin. Maka sebab beliau hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini diciptakan hadirin. Laulaka lama khalaqtu apa. Dan jikalau seandainya tidak ada engkau Muhammad, tidak ada nurmu wahai Muhammad, maka kami tidak akan menciptakan dunia hadirin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sama-sama belajar mengulang-ulang, membicarakan, mendakwahkan Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razi, Allah Sami, Allah Basir.
Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah zat yang maha mendengar, Allah zat yang maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, semua makhluk yang nampak, yang tidak nampak, yang kecil, yang besar, ini semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita membicarakan mengulang-ulang bahwa makhluk ini hadirin tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk bisa memberikan manfaat dan madarat ini berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan manfaat dan madarat ini tidak berhajat kepada makhluk. Dan jika Allah berkehendak dengan makhluk bisa memberikan manfaat dan madarat, dan jika Allah berkehendak dengan makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, dan jika Allah berkehendak tanpa makhluk pun Allah bisa memberikan manfaat dan madarat. La ilaha illallah. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara iman. Apabila iman baik hadirin, maka semua amalannya pun akan baik. Ubudiyahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalannya baik, maka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka suasana dan keadaan pun akan baik di keluarganya, sama tetangganya, yaitu di ahli kampungnya akan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari langit, mengeluarkan keberkahan dari bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala penduduk kampung atau penduduk negeri, penduduk desa ini beriman dan bertakwa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengeluarkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tapi sebaliknya hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, apabila iman manusia buruk, maka amalannya pun akan buruk, ibadahnya, amalahnya, masyarahnya akan buruk. Dan apabila amal manusia buruk, maka suasana dan keadaan akan buruk. Terjadi bencana-bencana di daratan, di lautan. Semua menjadi bencana, semua menjadi keburukan-keburukan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyata, telah zahir, telah terlihat oleh kita kerusakan-kerusakan di daratan, di lautan, asbab tangan-tangan manusia, itu dosa-dosa manusia. Maka hari ini makan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sama-sama kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa-dosa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita semua sama-sama bisa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita bertaubat dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sebenar-benarnya. Itu bagaimana kita sama-sama belajar, luangkan waktu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antaranya hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita keluar jalan Allah ini, itu di antaranya kita bagaimana niatkan diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua duduk di sini ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan kita, bukan karena kita sehat, bukan kita karena mampu, bukan karena kita sudah makan atau sehat dan lain sebagainya. Tapi ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kita semua lemah ya. Kita semua bodoh, kita semua tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagaimana hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicarakan kehebatan Allah, kita sampaikan keagungan Allah kepada saudara-saudara kita agar tertanam dalam diri kita ini itu iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hadirin Allah Subhanahu wa taala disebut iman ini itu bagaimana kita takdimun nadar wa tasdiqul khabar. Bagaimana kita bohongkan perkara-perkara yang nampak dan bagaimana kita isbatkan atau tetapkan perkara-perkara gaib. Yang nampak-nampak ini bagaimana kita sama-sama belajar bohongkan dan bagaimana kita isbatkan itu perkara-perkara gaib, kubur, sirat, mizan dan lain sebagainya. Bagaimana kita tanamkan pada diri kita ini kehebatan Allah, keagungan Allah, membicarakan kampung-kampung akhirat. Bagaimana kita tanamkan itu apabila perkara yang akan tertanam dalam hati kita ini yaitu perkara-perkara yang sering diulang-ulang. Maka apabila kita sering mengulang-ulang kebesaran Allah, kehebatan Allah, maka akan tertanam dalam hati kita. Maka bagaimana hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sabdakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, siapa di akhir hayatnya atau meninggal dunia dan ia mampu atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan bisa kita ucapkan di akhir hayat ini apabila kita sering membicarakannya, mendakwahkannya, menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, ahli kampung kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Maka akan kita sama-sama bisa, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk mengucapkan ketika di akhir hayat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengorbanan kita semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pengorbanan kita ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan. Dan bagaimana hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang pandai ini hadirin Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang bisa membuat dari suatu benda menjadi benda yang lebih baik. Bukan orang yang membuat dari bahan besi menjadi pesawat, bukan orang yang membuat dari bahan besi menjadi kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang pandai ini yaitu orang yang bagaimana selalu mengumpulkan beramal amalan-amalan soleh ketika setelah untuk kematian. Al-kaisu mandana nafsahu amila lima badal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai ini yaitu orang yang bisa mengumpulkan beramal untuk setelah kematian, menyimpan amal-amal kebaikan untuk setelah kematian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hadirin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama belajar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai contohnya itu yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana baginda Rasulullah sallallahu dan para sahabat radhiyallahu anhum telah sukses kehidupannya di dunia dan di akhirat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Maka begitupun kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya. Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi cara untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat hanya dengan cara kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama sampaikan hadirkan Allah Subhanahu wa taala, illa dalil ala tariqillah ila mutabiati rasulil mu'min fi halihi wa fi alihi wa fi qalihi fatatabi'anna wa tabi'an la tadi. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi dalil atau lagi cara atau petunjuk untuk menuju jalan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat
kecuali dengan kehidupan baginda Rasulullah SAW, dari ucapannya, dari tingkah lakunya dan lain sebagainya, dari sirahnya dan sarirahnya, kecuali dengan cara baginda Rasulullah SAW. Fatatabi'ana wa tabi'ana tadilah, maka kalian jangan mencari cara yang lain, maka ikutilah baginda Rasulullah SAW yang sudah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tanamkan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ulama-ulama dakwah kita telah menyampaikan arahan-arahannya. Maka kita sama-sama belajar, mengamalkan, mendengarkan dan mengamalkan. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali untuk diri seorang manusia ini bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang mana untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sama-sama belajar, saling mengingatkan untuk meningkatkan pengorbanan kita, saling menguatkan, saling membangunkan untuk sama-sama mendakwahkan ini, mengagungkan kalimatnya agung, kalimat yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita telah belajar mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan bagaimana kita perbaiki salat-salat kita hari ini. Karena Nabi SAW sabdakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salat. Fa in salaha salat sairu amali, wa in fasada sairu amali. Jadi yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ini yaitu perkara salat. Apabila salatnya baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, sedekahnya, hajinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya apabila salat kita buruk, salat kita jelek, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hadirkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sering keluar, bagaimana kita perbaiki salat-salat kita. Itu salat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu salat dengan berjamaah di awal waktu, di mana azan dikumandangkan. Bagaimana caranya hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sama-sama belajar, menanyakan kepada alim ulama kita, khususnya ulama-ulama yang ada di kampung kita, ulama-ulama yang dekat dengan kita, maka kita sama-sama belajar, menanyakan tentang ilmu-ilmu masail maupun pada umum. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pentingnya ilmu ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu perkara amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana kita mengetahui tentang perkara atau ilmunya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita belajar, menanyakan kepada alim ulama untuk sama-sama agar ibadah kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita sudah mengetahui tentang perkara-perkara ilmu, baik ilmu masail maupun fadail, hadirkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya dan menyampaikannya. Karena hadirkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tidak diamalkan ini, hadirkan Allah Subhanahu wa taala bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bagaimana pohon-pohon yang tidak berbuah, itu intinya tidak bermanfaat, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita semua hadirkan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai contohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita belajar untuk saling memuliakan saudara kita, memuliakan saudara-saudara kita baik di keluarga kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala, apapun di kampung kita atau di luar kampung kita, ataupun kita ketika sedang keluar, maka kita sama-sama saling memuliakan saudara kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena semua orang-orang yang berislam yang ada di seluruh dunia ini semuanya saudara kita. Bagaimana kita muliakan ulama kita yang berada, yang lebih tua dari kita, yang lebih muda dari kita, maka kita belajar muliakan dan sayangi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita tanamkan kepada hati-hati kita ini yaitu keikhlasan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang sedikit yang disertai dengan keikhlasan ini hadirin Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali yang disertai dengan keikhlasan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencapai hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki iman kita, ibadah kita, ilmu-ilmu kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, hak sama muslim diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan atau perkara hati kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan cara baginda Rasulullah SAW, itu kecuali dengan mendakwahkan, kecuali dengan dakwah yang dakwahnya dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu meluangkan waktu kita. Dan bagaimana hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama belajar luangkan waktu kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan, mendakwahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini zat yang Maha menciptakan, Allah Subhanahu wa taala ini zat yang Maha memelihara, Allah Subhanahu wa taala ini zat yang Maha merizki. Yang mana hadirin Allah Subhanahu wa taala, kesenangan-kesenangan di dunia ini semuanya sementara. Kehebatan-kehebatan yang ada di dunia ini semuanya sementara. Kesuksesan yang ada di dunia ini semuanya sementara. Semuanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditinggalkan. Semuanya akan menjadi cerita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang akhirat hadirin baru dicerita-cerita dunia nyata, tetapi suatu saat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dunia menjadi cerita, kekayaan menjadi cerita, kesuksesan di dunia menjadi cerita, kehebatan di dunia menjadi cerita. Tapi akan menjadi nyata itu tentang perkara-perkara akhirat, kubur, mahsyar, sirat, mizan, surga dan neraka hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita semua hadirin Allah Subhanahu wa taala kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka atas pentingnya perkara ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita niatkan niat yang kuat kepada Allah, niat yang kuat untuk bagaimana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya kita bagaimana bisa meluangkan waktu kita 4 bulan setiap tahun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.